Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SDN 244 Gurminda. Kangen sekali rasanya ingin segera bertemu kalian, tapi tentu saja kalian tetap masih harus belajar dari rumah sampai nanti pemerintah memperbolehkan kita untuk bertemu di sekolah lagi. Hari ini ibu akan mengajak kalian berbincang tentang matematika. Kembali tentang matematika, kenapa matematika menjadi bahan perbincangan kita? Karena matematika merupakan mata pelajaran yang penting untuk kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Karena dengan matematikalah kalian nanti bisa mengukur dunia. Artinya ibu berharap di masa depan nanti kalian menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam menguasai ilmu dunia. Tentu saja yang paling utama kalian tetap menjalankan ilmu keagamaan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Anak-anak, apakah sekarang kalian merasa pembelajaran matematikanya sudah mulai masuk ke materi yang mungkin lebih berat dibanding di awal-awal pembelajaran BDR kita? Khusus untuk kelas 4, 5, 6, ada keluhan yang mengatakan bahwa sangat sulit untuk bisa mempelajari rumus, menerapkan rumus matematika untuk menjawab permasalahan sehari-hari. Di sini, ibu akan mengajak kalian membuka pola pikir bahwa belajar matematika itu akan menjadi hal yang sangat mudah, hal yang sangat menyenangkan jika kalian tahu trik dan strateginya. Salah satu di antaranya bagaimana kalian bisa membuat rumus untuk permasalahan matematika yang ditemukan, apakah itu dalam kehidupan sehari-hari atau soal-soal yang ditemukan dalam modul kalian. Contoh persoalan yang ada di kelas 5, misalkan mempelajari tentang debit. Pertanyaannya, debit itu berbicara tentang apa, Nak? Debit itu betul berbicara tentang aliran zat cair. Nah, bagaimana cara menemukan rumus tentang debit ini? Maka yang harus pertama kita pahami, debit ini berkaitan dengan apa sajakah? Debit ini akan berkaitan dengan volume zat cair yang mengalir, seberapa cepat alirannya, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan zat cair itu. Maka kalian harus menggunakan logika. Jika ada volume zat cair yang mengalir, ada kecepatan aliran, dan ada waktu yang dibutuhkan, apa keterkaitan di antara tiga unsur itu? Mana yang ukurannya paling besar di antara ukuran-ukuran yang ada? Contoh permasalahan. Sebuah bak mandi berisi 1000 liter air. Kemudian bak mandi itu akan dibersihkan dengan cara mengosongkan seluruh airnya dengan membutuhkan waktu 30 menit. 30 menitnya itu adalah waktu untuk mengalirkan air dari dalam bak itu. Muncul pertanyaan, berapa debit air mengalir dari dalam bak itu? Maka kita mungkin akan bingung bagaimana ini menggunakan rumusnya. Kita lihat tadi. Kita coba tulis di papan tulis. Contoh soal tentang debit. Kita di rumah memiliki bak air mandi, di mana kita harus seringkali membersihkannya supaya terbebas dari jentik-jentik nyamuk yang akan membahayakan kesehatan kita. Volume bak itu berisi 150 liter air. Kemudian dalam volume yang full akan dialirkan supaya baknya menjadi kosong, butuh waktu 30 menit.
Pertanyaannya, berapakah debit air yang mengalir dari dalam bak itu? Maka kita tadi diketahui, kita menjawabnya diketahui volume air yang mengalirnya 150 liter. Kemudian waktu yang dibutuhkannya 30 menit. Pertanyaan, berapa debit airnya? Berapa debit airnya? Maka jawabannya, jika kalian tidak tahu bagaimana rumusnya, kita gunakan logika kita. Di sini ada volume 150 liter. Ada waktu 30 menit. Dari pertanyaan tadi, berapa debit airnya? Maka cara menjawabnya, pahami dulu apa yang sedang diperbincangkan dalam permasalahannya. Oh, yang sedang diperbincangkan adalah volume air di dalam bak yang akan dialirkan sampai habis karena baknya akan dibersihkan. Membutuhkan waktu 30 menit. Oh, berarti ada volume air yang mengalir dan ada waktu. Kalau volumenya 150 liter, waktunya 30 menit, menghasilkan kecepatan aliran air, maka 150 liter ini sebagai volume, maka di sini tulis dulu jawaban. Yang ditanyakan adalah debit, maka 150 liter sebagai volume, kemudian 30 menit sebagai waktu. Volumenya dibagi dengan waktu, maka kalian sudah menemukan rumusnya, nak. Debit sama dengan volume dibagi waktu, maka sama dengan 150 liter dibagi 30 menit. Untuk memudahkan cara membagi, kebetulan ini satuannya sama-sama 0, kita hilangkan nolnya. Kemudian 15-nya dibagi 3, pasti ini sangat mudah. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 apa? 5 liter per menit. Tutup dengan kata-kata manis, jadi aliran airnya adalah 5 liter per menit. Itu salah satu contoh bagaimana menemukan rumus. Kemudian rumus ini tadi ada debit sama dengan volume dibagi waktu. Maka kalian nanti akan bisa bagaimana cara menentukan rumus volume. Bagaimana cara menentukan rumus waktu. Dengan cara apa? Untuk memudahkan, kita gunakan segitiga bantuan rumus. Seperti ini ya, nak ya, membuatnya. Ada segitiga bantuan rumus, di mana di sini ada 3 unsur, ada debit, volume, dan waktu. Maka bagi bagian atasnya satu bagian, karena butuh 2 bagian lagi, maka yang bawahnya dibagi 2. Yang satuannya terbesar di antara 3 unsur ini 150, 30, dan 5, yang terbesar adalah 150, maka volumenya sebagai bagian yang ukurannya terbesar simpan di atas. Sementara debit dan waktu kita simpan di bawah. Tadi untuk rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Kita lihat di sini simbolnya. Di sini ada debit, volume, dan waktu. Mana yang dicari? Debit. Tutup debitnya, yang ada adalah volume. Terpisah oleh garis mendatar,
kemudian ada waktu. Jadi volume, garis mendatar, ada waktu. Maka ini tandanya volumenya dibagi waktu. Bagaimana cara menentukan volume? Kita tutup volumenya. Volume sama dengan yang ada mana? Debit dipisahkan oleh garis tegak, berarti debitnya dikali garis tegak berarti sebagai perkalian kali waktu. Sementara untuk waktu, tutup waktunya yang ada adalah volume dibagi debit. Volume dibagi debit. Nah, anak-anak mungkin bisa menyimak meskipun penjelasan ibu ini terkesan agak tergesa-gesa. Semoga bisa dipahami bahwa untuk menemukan rumus itu kalian bisa merancangnya sendiri dengan menggunakan penalaran, dengan menggunakan pemahaman, menjalankan logika kita sehingga permasalahan dalam matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan dengan baik. Sekarang ibu akan beri contoh persoalan dalam menghitung jarak, kecepatan, dan waktu. Materi ini ada di kelas 5 dan di kelas 6. Contoh soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Kita berbicara tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Ini artinya kita berkaitan dengan aktivitas perjalanan di mana ada jarak yang ditempuh. Ada kendaraan yang kita gunakan sebagai alat tempuh jarak itu. Dan ada waktu yang mengantarkan kita untuk mencapai tujuan yang dituju. Kita ambil contoh jarak Bandung-Tasik. Jarak Bandung-Tasik kurang lebih 120 km. Waktu tempuhnya 3 jam. Pertanyaannya, berapakah kecepatan yang digunakan untuk menempuh Bandung-Tasik? Maka kita coba tuliskan soalnya. Jarak kita singkat dengan J, 120 km. Kemudian waktu tempuhnya kita singkat dengan W, 3 jam. Kemudian ada pertanyaan, berapakah kecepatan yang digunakan untuk menempuh jarak Bandung-Tasik? Maka kecepatan kita singkat dengan kecepatan. Kita gunakan lagi logika kitanya. Ibu, saya belum tahu rumusnya. Saya belum bisa rumusnya. Maka coba kalian pahami, ini yang diperbincangkan adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Jaraknya 120 km. Waktu tempuhnya 3 jam. Maka berapa kecepatannya? Jarak dengan waktu diapakan supaya bisa menemukan kecepatan? Oh, ibu, jaraknya dibagi dengan waktunya. Nah, itu berarti kalian sudah bisa menemukan rumusnya. Maka kecepatannya sama saja dengan jarak dibagi waktu. Berapakah tadi jaraknya? 120 km. Berapakah waktunya? 3 jam. Maka kecepatannya 120 dibagi 3. Untuk memudahkan pembagiannya, nolnya kita tunda dulu. 12 dibagi 3 dapat 4. Kemudian ambil lagi nolnya jadi 40. 40 apa satuannya? 40 km per jam. Tuh, kalian sudah pintar, nak. Bisa menemukan rumus bahwa rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nanti akan ada soal-soal yang lebih berkembang lagi, lebih hot lagi dibanding soal yang ini. Sekarang ibu memberikan contoh yang mudah saja dulu, karena yang kita pelajari bukan materinya, tapi bagaimana cara mudah menemukan rumus.
Dan rumus ini bisa lagi tadi dibuat lagi rumus bawaan yang lainnya. Tadi kita membuat segitiga bantuan rumus lagi untuk memudahkan mencari rumus yang lainnya yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Di antara jarak, waktu, dan kecepatan, yang paling besar ukurannya adalah jaraknya 120, waktunya 3 jam, kecepatannya 40 km per jam. Oh, yang terbesar adalah 120. Maka jaraknya kita tempatkan satu tempat di atas. Masih ada 2 bagian lagi, yaitu waktu dan kecepatan. Maka ruang segitiganya kita bagi 2. Simpan kecepatannya di kiri, simpan waktunya di kanan. Boleh terbalik, waktu dulu baru kecepatan. Maka untuk menemukan jarak, kita tutup jaraknya. Yang ada adalah kecepatan, dipisahkan dengan garis tegak menjadi kali, dikali dengan waktu. Sekarang mencari waktu, tutup waktunya. Yang ada adalah jarak, dipisahkan dengan garis mendatar, berarti dibagi dengan kecepatan. Sementara kecepatannya sendiri tadi rumusnya adalah kecepatan kita tutup, yang adalah jaraknya dipisahkan dengan garis mendatar, berarti dibagi dengan waktu. Mungkin contohnya hanya 2 dulu. Nanti di kesempatan pertemuan lain Ibu akan berikan contoh-contoh lain. Semoga penjelasan yang sekarang bisa membantu mengatasi permasalahan yang kalian hadapi di rumah ketika terkendala menemukan rumus untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Anak-anak tetap cinta belajar, tetap disiplin belajar, karena belajar merupakan kewajiban bagi semua orang di dunia ini. Karena belajarlah kita menjadi luas wawasan, bertambah pengetahuan, bisa berpikir bijaksana, bisa berpikir dengan pikiran yang logis, yang bisa diterima oleh semua orang yang mungkin sama-sama belajar dengan kita, sama-sama mempelajari ilmu-ilmu yang insya Allah akan berguna di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tetap jalankan ibadah dengan khusyuk di rumah masing-masing. Belajar sebagai kebutuhan bukan beban. Tetap semangat, tetap ceria. Insya Allah kita akan bisa bertemu di lain kesempatan dengan bahasan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.